teori ketapel Pak Pulung. Teori ketapel. Mundur 3 langkah untuk maju 10 langkah lebih jauh. Iya. Benar. Mundur dulu biar melesatnya lebih Lebih kenceng. kenceng. Iya. Oke. Jangan sampai pas mundur lupa. Nah, Mundur mulu. lupa dilepas gitu Iya, loh. mundur mulu. Nah, apa yang dilepas? Pressure-nya mungkin? Ya. Ketegangannya mungkin, intensitasnya? Tekanannya yang sangat-sangat Tekanannya. tinggi. Oke, yang penting jangan sampai melepas keunggulan yang seperti Ini sebenarnya- dapetin di early game. Ini sebenarnya Dewa juga dalam tekanan kan mereka. Ini satu-satunya tim yang di leg pertama yang menjadi lawan dari RRQ gitu. Iya. Mereka yang terakhir nih. Mereka yang terakhir. Apakah mereka akan bisa memberikan tren yang sama seperti tim-tim yang lain atau malah bocor di mereka? Ini dia makanya kita menuju game yang kedua. Karena udah ada banning phase yang cukup berbeda. Ada Fanny, Freya, Eevee di ban. Lalu kalau kita ngomongin Harley, Chip ditutup. Dan Marcel juga ditutup oleh Dewa. Mereka Soalnya- nggak mau berhadapan sama Marcel. Ditawarin ya, RRQ ban Yves, mereka mau ngambil Jusin. Harusnya. Ya. Ada Jushin. Jawabannya mungkin kalau buat sekarang ada Kalea juga dari Dewa. Mereka bisa bermain dengan metode pick off. Tapi kalau emang mereka lepaskan berarti pertimbangannya adalah beberapa hero yang kayak Guinevere contohnya. Karena Guinevere ini juga beberapa kali diambil sama Dolin. Iya. Jadi salah satu hero pegangan ya untuk Dolin juga. Dan langsung diambil beserta dengan Parsha. Wah, Parsha dari Okta ya. ini kombinasinya jahat lagi nih. Ya tipe burst. Karena mungkin dengan adanya Spatial Migration, tangkap satu, nanti ada Feather Airstrike untuk cover ke belakangnya. Iya. Itu nggak bakal ada bisa backup untuk siapapun yang ketangkap sama Dolin. Bang, Parsha item pertamanya apa bang? Pakai nanya Skypierce lah. Hah? Nanya ke orang yang salah berarti kayak gitu. Mencoba merasuki orang-orang. Jangan lu, jangan dibawa kesesatan bersama lu. Jatuhnya Ul, ini minta arah sama orang yang hilang arah. Iya, itu. Minta arahan sama orang Lung, ini. disesatin lagi nih mah. Oke, Kalea dan juga Poveus. Oke, Gak mau ada combo ini ya, Kalea Parsha ya. ini Kalea. Terkapar. Kalea berarti akan bermain dengan metode pick off. Knock up airborne juga banyak. Ya. Provius juga ada punya satu lagi knock up airborne. Sementara kalau kita ngomongin Parsha sedikit nih ya. Parsha yang sempat di pick oleh Dewa itu memiliki 4 kali pick dengan 75% win rate Oke, by Okta. Jadi dia baru mengalami 1 kali kekalahan dari 4 match total dia. Dan pertanyaannya adalah, apakah ini akan menjadi draft early game yang cenderung berbeda? Karena udah ada 3 efek knock up airborne. Tapi ternyata Guinevere, Arlott masih Wah, lepas lah. dibawakan. Ini dia combo yang paling sering muncul dari Dewa. iya kalau nggak Fredrin Arlott biasa kita lihat ya. Ya, Ini Gwyn Arlott. Gwyn Ya walaupun Arlott. sebenarnya Arlott dengan Vengeance yang bisa adanya trigger dash ability, ini juga kan ngebantu untuk Poveus ya, bisa bergerak-gerak. benar. Itu udah pasti kayak Poviusnya bakal semakin lebih sering untuk mengeluarkan efek shield. Ya, Tapi balik lagi, kalau misalkan dalam keadaan di mana Arlottnya bisa sampai belakang, itu yang bakal mengancam tentunya. oke, itu Tapi kalau dia. dilihat dari line-up-nya RRQ, minimal harusnya dengan Kalea Chushin, mereka ini ada potensial untuk initiate duluan. Oke, Mereka punya metode pick off, Karinya di ban, Beatrix kah? Beatrix Kalea kah? Beatrix Kalea bisa. Iya. Mumpung Beatrixnya juga lagi dapetin adjustment yang paling bagus menurutku, di mana ada dapetin spell fam ketika dia memiliki efek lifesteal. Ada RRQ Sena ya, ada Res, Halo, ada Res. Rexlona, ada Zunes, Halo, Zunes. juga, halo. Halo, Rexlona. Ada Shen juga. Halo, Shen. Semua nih, kurang satu berarti ya. Oh ada, ini. Gohan, gue inget namanya. Diganti nama dia. Iya. Saya mau nyari Vial, tapi Vial lagi RKK pasti. Ya, Iya, RKK. iya. ya lagi jalan-jalan dulu ya. Iya, lagi keliling kota, menghampiri ini Benar. kingdom-kingdom yang ada di Pasti. luar kota. Tapi band terakhir dari Dewa United, akankah Beatrix Beatrix. atau Granger bisa di outrange ya? Oh, banyak sih sebenarnya kalau kita ngomongin combo ya, tapi Moskov yang bakal mereka ban. Karena Dewa berarti beranggapan kalau misalkan RRQ bakal bawain tank jungle, lalu mereka akan bermain dengan metode late game lagi. Ya, Fredrin mungkin ya. Ya. Nah, karena kan roamernya bukan tipikal yang badan banget nih. Mhm. Lebih ke support pick off aja. Dan band terakhir dari RRQ Hoshi. Hero-nya Mungkin Cici kalau emang mereka mau main Fredlin. iya atau maybe-nya juga nih dipersempit aja. Tuh, maybe ya. Iya, hero-hero Purify lagi mungkin. Kalau ngomongin Hero Purify ya masih ada Cloud sebenarnya. Harit juga masih ada loh. Harit boleh di ban. Tapi ingat kalau Harit magic semua. Buat Dewa. Dia ada Iya. Guinevere, ada Parsha. Cuma Arlott yang physical. Kayak harus main early game banget, dikasih Radiant Armor, itu kayak pasti bakal langsung runtuh semuanya. Hylos di ban, menghilangkan Nah. efek-efek badan. Ada Kimura juga, halo Kimura. Iya, dan Kak Anissa ya, halo.
Starboy katanya. Kimura nih. Iya. Starboy BSD. Serius banyak di komentar. Iya, banyak klip-klipnya Nggak, juga tapi gue lewat. paling suka dia kalau udah cosplay terakhir, cosplay Mikasa gue lihat ya. Wis, gokil ya. Sangat bertalenta sekali. Yang tentunya buat sekarang Harit. Guinevere, Farsha, Harit. Ya, walaupun 3 magic. sebenarnya magicnya lumayan banyak, cuman seenggaknya masih ada yang bisa hit Hit to red. to red. Iya. Dan jangan lupa ya, mereka kalau ngomongin soal late game ini, jaminan late gamenya ada di Harit. Ya, Tapi mereka juga harus jaga-jaga posisi. Kalau emang Haritnya open duluan, wah Haritnya pasti bakal ditarget duluan juga. Purify bisa ke-trigger, ada Kalea, ada Povius, dan ada Chushin juga yang bisa mengganggu. alright. Banyak banget efek sisi yang bisa mengganggu Harit, tapi ingat, Harit dengan Starlium, dengan Zaman Force, efek slow berkelanjutan 40%, ini juga bisa mengganggu frontline yang jalan kaki. Oke, tapi dua pick terakhir adalah Granger is back untuk Hero power dari Super Super Toy, Toy, yes, ya. dan juga Yesun Shin. Wow, lumayan ini ya, Ya bermain dengan damage yang pasti sepertinya. glass cannon ya. Ya glass cannon banget, karena emang mereka ingin bermain dengan metode pick off. Jadi jangan sampai Tsunami Slam-nya ini sia-sia. Jadi mereka harus memaksimalkan damage yang mereka punya. Dan besar kemungkinan kalau kita ngomongin Granger, ada Sky Pierce di sana, dia akan menjadi salah satu alasan untuk eksekusi damage dari Tsunami Slam-nya Kalea. Oke, ini last pick untuk Rom, Khalid lagi kah? Atau Gatot buat bisa react nantinya? Atau jangan-jangan Counter initiate? dikagetin pakai Hellcurt di sini. Waduh, ini targetnya banyak sih. Ada Granger, ada Yesun Shin Ya, juga. ada Guinevere Arlott soalnya, Guinevere Arlott udah pasti bakal combo. Balas Open- glass cannon ya. Iya, open map juga sama-sama bisa dijalankan oleh Guinevere dan juga Arlott karena Guinevere dari Dolin kan fleksibel banget untuk build-nya, tapi ternyata Khalid Tetap kali. tetap dengan hero badan di depan minimal bisa memberikan efek stun atau bahkan menutup ketika kaliannya mencoba untuk Tsunami Slam. Alright, alright. Tapi ini match point ya untuk Dewa United. Akan seperti apa lagi keseruannya. Tapi ya untuk para anak Dewa dan juga Kingdom, kalau aku bilang MPL Indonesia Season 17, tolong sambut dengan We Own This ya. Oke, kita cek dulu semangatnya MPL Indonesia Season 17. Itu dia. Hehehe, masih semangat tuh Kingdom tuh. Itu penting soalnya lagi timnya lagi tertinggal nih, butuh lebih banyak support tentunya. Itu dia. Support ketika sedang berada di bawah itu lebih penting. Kalau menang ya bahagia. Tadi kan kalau kata super fansnya kan ketika di videonya. Dan itu yang akan kita lihat. Match point buat Dewa. Akankah dipaksa untuk game yang ketiga karena RRQ punya glass cannon. Metode pick off yang akan mereka jalankan. Alright, kembali lagi early game yang akan kita saksikan terlebih dahulu untuk RRQ Hoshi. Akankah mampu bisa memegang atau justru agresivitas antara Khalid dan juga Farsha ini akan lebih bisa memberikan pressure. Iya. Oke. Super Toy di awal memberikan bantuan dulu ya. Cicil ya. Rhapsody ke area purple buff agar mempercepat juga pattern yang nanti dibawakan sama Super Ken. Dan kilas balik kalau kita ngomongin soal Super Toy dengan Granger, ini merupakan salah satu hero power yang paling sering muncul pada eranya. Super Toy ya, tembak-tembak toy kan ya. Iya. Dulu sampai sering banget digaungkan. Tapi udah mulai terlihat adanya penguasaan di area Little Wanderer, diamankan oleh RRQ. Emblem Marksman. Itu dia Super Ken dengan 10% adaptive penetration. Tentu nanti di mid game, late game-nya akan lebih berasa ketika dia udah punya Malefic Roar, punya Hunter juga. Penetrationnya akan semakin lebih dalam, apalagi kalau targetnya juga punya physical defense. Akan lebih mudah untuk bisa menghancurkan physical defense tersebut. Oke, untuk sekarang masih terlihat tidak terlalu agresif satu sama lain ya. Tapi ini pertemuan yang sama lagi nih, match up antara Arlott dan juga Povius dari kedua belah EXP laner Bang Abe. Ya diadu lagi ya, cuma ya kayak biasa teman-teman mungkin masih terlalu safe juga untuk para XP lanernya. Karena emang sama-sama rely sekali dengan adanya ult, dengan Final Slice, Infernal Pursuit. Di mau gak mau harus bermain lebih safe dulu dan dibantu sama Super Ken. Dengan tujuan biar nggak kena freeze dari Kin. Ya, Tapi ternyata tetap di freeze kah? Oh enggak. Kin clear cepat kayaknya, menyisakan minimal 1 gerobak. oke, siapa yang nginjak level 4 duluan untuk kedua belah EXP laner. Ngebantuin lagi dari setup netral objektif yang sesaat lagi akan muncul, tapi Mueza akan mencari informasi. Di zoning. Biar scavenger-nya free untuk Dolin. Kenapa takut-takutan gitu? Gue selalu ban Guinevere di ring. Ini loh yang gue khawatirkan. Dari Seperti tadi migration game ya. 1. Iya. Karena tertangkap sedikit udah pasti bakal langsung di instant kill. Oke, dan sekarang masih sneaky peeky. Udah mulai tertangkap Mueza. Gangguan dari Chushin ini yang makan bantu. Yap. Dan itu dia apa yang akan terjadi. Pilot Requiem dikeluarkan, tapi Super dan Jay menghilang dengan sangat cepat.
melejap seketika. Yeskiel menjadi orang terdepan. Namun untuk sekarang Mueza akankah mencari celah guna untuk bisa mendekat lagi ke area dan turtle itu sendiri. Dolin berhasil mendapatkan. Oh no. Wow, dan mereka menghancurkan siapapun player dari RRQ. Oke, Super Dan yang di-react dengan bantuan Field Requiem. Feeder Ice Strike dari arah belakang. Dan Dewa United mendapatkan yang mereka inginkan. Early game, point kill, objektif. Semuanya. Wow. Dan Dolin level 5 tadi ketika Battle Retribution langsung mendapatkan level yang ke-6 sekarang. Ini berkat dari Scavenger Crab di area XP. Ini benar-benar langsung mendapatkan level yang leading banget. Berbeda 2 level dengan Super Ken. Sekarang keuntungannya 1.500 untuk Dewa. Bahkan mendapatkan Lito Wonder. On the way level 7. Feather Air Strike. Oke. Iya. Poke damage. Memaksa minimal mungkin untuk battle spellnya. Harus build up dari early lagi RRQ yang kehilangan tempo mereka. Ya dan apalagi persyaratan untuk kayak membawakan Yisun Shin juga ya. Early snowball. Dan sekarang udah mulai berhasil untuk ditutup hal tersebut untuk Dewa United. Kombinasi yang mereka bawakan, itu dia jawaban kenapa Varsha menjadi prioritas yang bisa menyambut siapapun yang diinisiasikan di depan, Bang Abe. Ya, ada Granger, mungkin ada Super Ken juga di sini. Ya. Dengan Yisun Shin yang nanti bakal jadi target dari Feather Air Strike. Atau mungkin sambutan juga seperti yang Aul bilang tadi dengan adanya Field Requiem. Oke, dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player berhasil. Satu tambahan poin kill lagi untuk Dewa. Ya, Idok yang nggak sempat juga react dengan flicker untuk kabur ya. Harus hilang. Karena typically ya Kalea bukan frontliner pasti kan. Jadi Rontok makanya langsung bisa di burst down dengan atasnya full plating harusnya. Full plating kayaknya. Oke. Dimakan sama Dolin dan juga Maybe. Wah, bahkan financial dihancurkan. freedom. Iya dihancurkan. Ini benar-benar langsung di zoning juga sama Maybe. Pasca mereka mendapatkan point kill terhadap Idok untuk kedua point death Idoknya. Dan mendapatkan turret, otomatis ini akan menjadi sinyal Dewa mau fight berlima di area turtle. 4.30. Turret hilang ya. Ya, di bawah menit 5 ya, full plating. Cair ini mah udah. Oke, first item priority Super Toy udah selesai juga dengan Sky Pierce-nya yang harusnya akan bisa bantu team fight. Cuman ya lane-nya lagi harus di-manage dulu. Oke, dan sekarang coba lihat Maybe pergerakannya. Begitu mengerikan. Hampir saya tadi bisa mendapatkan ke arah satu player, tapi setidaknya itu bisa membuat sebuah barricade. Dan turtle yang kedua tetap menjadi milik Dolin dan Dewa. Ya, yang ternyata maybe dalam keadaan yang lebih unggul, lebih rajin. Oke, ada sebuah pergerakan lagi yang dilakukan. Begitu baik sinergi dari Dewa. Wah, ini agresifnya nggak diturunin loh. Temponya dipegang kendali sama Dewa United dan invade purple buff juga berhasil dilakukan. Mereka nggak mau membiarkan Super Ken mengejar level dari Dolin. Dan sekarang Super Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan satu minimal dari turretnya. Trade agar fair, tapi kan catch pulang. Dan sekarang final slash ya. Mengagalkan kepulangan dari Super Dan dikeroyok oleh dua player sekaligus. Round 1, round 2. Kukira P1, ternyata bawa kawan. Dua kali. Dua kali ya, Dua selalu kali. kena prank ya dia di situ ya. Oke, tapi ya itu memang berkat juga rotasi yang cepat dari Dewa United. Ya setidaknya untuk Super Dan udah berupaya ya dapetin outer turret, ngedorong lagi mencari pertukaran. Cuman sekarang di menit kelima perbedaan 3.300, ini akan sangat terasa untuk RRQ loh. Oke, sementara ada satu bantingan dilakukan, tapi Purify bekerja. Maka sekarang Saman Force yang membalikkan keadaan. Final Requiem di tempat berbeda, walaupun Dolina sekarang langsung menghilang, tapi setidaknya di area pit coba lihat. Ada pergerakan begitu mengerikan dilakukan oleh pemain dari Dewa. Tapi satu pit turretnya belum dihancurkan sejauh ini, agar mereka berusaha bisa menghilangkan hal tersebut. Super Dan dia lejap, outer turret pitnya lejap. Mereka mendapat keuntungan yang berlimpah 4.500. Wah diacak-acak sih. 4.600, 700, 800 naik terus. Bahkan menjadi satu sosok backliner itu bukan tempat yang berarti aman. Ya, karena tadi Super Toy yang kena target kan. Iya. Dengan adanya Spatial Migration dan juga Vault Requiem langsung dipunish. Walaupun tadi mungkin Super Dan berusaha banget untuk melakukan defense di area mid. Tapi ternyata langsung dihajar balik sama Dewa. Mueza pun gak tumbang tadi. Sehingga membuat keuntungan semakin beralih ke kubu dari Dewa. Gold semakin swing ke arah Dewa. 4.000 keuntungan mereka, turtle terbuka. Perfect turtle kah buat sekarang? Karena terlihat dari setupnya RRQ, mereka kayaknya melepaskan di bagian top lane. Mereka fokus di area bottom lane. Buset dah semena-mena begini pergerakan dari Dewa. Dan Super Ken berhasil langsung diamankan. Wow, kombinasi yang begitu mengerikan dari Dewa. Iya susah banget pastinya. Karena target dari Dewa ini lumayan banyak.
Tuh, lucu banget ya kalau dapat turtle sekarang ya. Iya tuh, Iya. perfect turtle. Perfect turtle, iya. Wah ini berat sih buat RRQ. Mereka juga prioritas farmingnya sekarang masih lumayan susah. Karena resource aja udah nggak ada. Ya, karena tadi kalau kita lihat ya di bagian top lane itu cuma berdua. Cuma ada Super Ken yang langsung diganyang tentunya dengan kehadiran dari Mueza. Sementara ada beberapa member dari RRQ juga di bagian bottom lane. Jadi mereka kayaknya kebagi dari job desk-nya. Mungkin ada yang pengen cover Super Toy, tapi di bagian top lane juga purple buff-nya up. Sementara itu adalah objektif untuk Super Ken. Sehingga purple buff-nya sekarang, walaupun berhasil untuk di-secure, tapi lihat bagaimana zoning yang dilakukan sama Dewa. Semakin liar lagi di area jungle dari RRQ dengan keuntungan 6.800 gold. Wah ini makan di pressure lagi pastinya ya. 7.000 dipegang. Idok juga di depan susah banget berikan inisiasi karena ya dia bisa dimakan. Ya, targetnya rata-rata punya Purify kan. Oh, Battle Slash! Begitu baik tadi seperti dari Kin. Tapi shutdown tercipta, zaman pos dan zaman sering keluarkan pula. Di area belakang dengan satu lagi pergelaran Feder Rise Strike. Namun sekarang wing by wing menyelamatkan Pylon Requiem langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Jolin tertinggal, Jolin! Kehilangan serangan balik dari RRQ. Ya lumayan dalam pastinya ya. Dan react dari RRQ Hoshi yang akhirnya membalikan keadaan. Tapi Radit overkill ya. Ada Radit overhit. Bukan dong. Kalau mikir keras bro. Benar. Ini udah ada ekspresi kayak mungkin ketika base-nya lagi dikejar tadi kan dengan Final Slash. Dan trade-nya adalah Kin yang tumbang. Tapi buat teman-teman jangan lupa juga nih untuk kunjungi MPL X streamer kita Radit Sikat guys, Overkill. langsung ke Radit overkill. Dit. Absen bang, aku bang. Dit, ya Allah King, dia manggilnya King kan ya? King. King. Ya Allah King. Kenapa Ya, nangis? nangis mulu. Iya, Nangis. udah gede. Ya. Nangis mulu. Oke, tapi untuk 5.000 ini pelan-pelan ya. Tadi 7.000 kan? 7.000. Sekarang udah turun lagi dan RRQ Hoshi akhirnya bisa dapetin kesempatan untuk yaitu. Makanya momentum Sabar kan. dulu. Karena balik lagi Super Ken punya damage di late game, Super Toy juga punya damage di late game. Apalagi kalau misalkan main dari depan. Idok ini dia. Oke, ada satu bantingan. Mueza menjadi korbannya. Apakah mereka akan mendapatkan hasil begitu maksimal? Karena untuk sekarang tersisa 3 player saja di area dari luar itu sendiri. Tapi Dolin dia masuk lewat pintu yang berbeda. Dolin dia hadir. Siapa yang akan menjadi targetnya? Mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Dan itu dia ada YSK yang menjadi korban. Namun di area belakang, Super Ken dan juga dari Toy-nya bekerja sama untuk bisa mengantarkan damage tersisa sepertinya untuk mereka berdua. Dipukul mundur oleh Dewa. Ya sebenarnya udah berhasil untuk bisa coba makan depan ya. Dimana Muezanya yang tumbang. Tapi react dari Dewa United udah langsung juga ke arah belakang dari RRQ. Wah, Holy 3 Crystal. orang loh. Ya, dan maybe Waduh. menyelesaikan item damage yang mematikannya tentunya. Langsung di-push dan juga sambil ngelor. Sakit banget. Maybe. Damage macam apakah itu? Dan jangan kamu sekali-sekali menginjak zaman Force lawan. Itu dia, slow effect berkelanjutan 40%. Efek slownya jahat. Jahat banget, ditambah lagi dengan Holy Crystal juga nih yang akan membuat damage dari maybe. Sentuhannya, Chrono Dash-nya juga akan mematikan. Iya. Di-push di bagian mid lane, biar nanti Lord-nya bergerak ke area tengah. Dan sekarang bersamaan dengan gold yang kembali lagi ketarik sama Dewa. 6.400 set untuk sekarang bagi RRQ hanya bisa defense. Mencoba pick off, harus hati-hati karena salah target. Takutnya Kin bakal nge-react balik dengan Final Slash. Ya dan sebenarnya tadi yang udah dilakukan sama RRQ udah oke banget ya. Mereka sabar dulu tunggu Dewanya yang masuk dan akhirnya mereka bisa punish. Ya makan Mueza tadi kan. Oke. Maka sekarang terlihat kali nih, 4 player ada di area bawah dan berlima berkumpul sudah. Hei, ada satu ranking size dropnya. Connect tadi karena Super Federasi yang ada di bagian belakang. Ada satu bantingan dilakukan tapi malah Idok yang menghilang. 4 player mencoba untuk bisa bertahan. Zaman Force di bagian bawah masih tercipta. Ada satu lagi. Spine Migration, Pilot Requiem tadi sepertinya belum dikeluarkan. Mereka mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi. Ya karena Lordnya juga masih ada dan satu wave di arah tengah akan dihantarkan kembali. Oke, apa yang akan terjadi Bang? Udah mau interview Bang, tapi sepertinya keinginan seperti itu pun tidak akan diberikan oleh Dewa karena Dewa ingin mendapat kemenangan. Mereka masuk jauh lebih dalam ke dalam area defense yang dimiliki oleh RRQ. Masih ada wave minion, bahkan di area atas, tapi base-nya coba lihat base-nya. Selesai sudah. 2-0 untuk Dewa, congratulations. Dewa United yang akhirnya kembali menampar RRQ Hoshi. Satu leg tanpa kemenangan match pun. Dan Dewa United, agresivitas yang tidak terbendung di game yang kedua membuat di 11 menit 51 detik selesai. 8 kekalahan di leg yang pertama.
Tersisa 8 match yang akan menanti RRQ di leg yang kedua. Itu adalah tantangan selanjutnya bagi RRQ karena setelah 2-0 dari Dewa, dengan ini mereka belum mendapatkan kemenangan pun untuk di 8 match awal. Dewa anyway, mereka memaksimalkan potensial early game mereka, menggagalkan metode pick off dari Idok, dan bermain tanpa memberikan nafas sama sekali. Mereka tahu bahwa Yushin Granger adalah ancaman di late game. Mereka tahu bahwa nanti maybe bisa saja ditarget. Tapi mereka tidak membiarkan hal tersebut. Mereka men-shutdown dari early game. Yes, sentimental match pastinya untuk Okta juga ya. Yang akhirnya membuat dirinya cukup bersinar di 2 game yang kita lihat juga. Dan berkali-kali comms yang dilakukan oleh Dewa. Apa yang coba untuk mereka lakukan berimpact maksimal. Ya, kalau kata Coach Red, no. No, tadi tangan. No. No. Tadi sign tangannya, no. Belum waktunya. Belum waktunya. Keren sih. Ngeri banget Dewa, ampun. Targetingnya juga dari awal sih. Targeting, terus juga agresifnya. On point. Dan ini momen terakhir ya, dimana langsung digas semuanya. Sementara Lordnya juga masih bertahan di area mid. Dan emang bener-bener dalam keadaan seperti ini, defense-nya kebagi 2. Karena turretnya juga pecah 2 di mid dan juga di bagian bottom lane. Sehingga mereka jadi lebih mudah bagi Dewa untuk melakukan endgame-nya. Coba lihat. Fokusnya dari Maybe udah kan. Yang penting ada pukul turret ya. Iya. Iya. Itu mah damage-nya udah Wah, ampun. Wey, Mas Okta, Pak D, Om Okdolin, Mas Maybe, Pak Demweza, yo wes interview yo Dewa yo, monggo. Anak Dewa, marilah kita berikan tepuk tangan untuk Dewa United. Wow, luar biasa sekali atas match yang kalian tunjukkan di match pembuka kita pada hari ini. Gimana teman-teman setelah leg 1 sudah selesai, perasaannya gimana nih Maybe? Apakah sudah cukup puas dengan hasil dari leg 1 kalian? Ya untuk leg 1 hasilnya udah bagus lah, udah termasuk bagus ini. Sudah termasuk bagus, jadi udah cukup puas ya dengan hasilnya di leg 1? Ya udah cukup lah. Walaupun banyak yang bilang katanya Dewa ini bisa dibilang salah satu tim yang konsistensinya benar-benar up and down banget nih. Gimana kalau menurut Maybe? Untuk konsisten ya, kalau menurut aku sih kita belum cukup konsisten sih. Masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Oke, baik. Masih banyak yang harus diperbaiki, tapi yang bikin aku salah fokus di sini, kalian sudah menggunakan kumis. Apakah ini buff kumis mungkin, Okta? Ya bisa jadi sih Bude. Jadi Raiden dulu. Jadi Raden dulu. Raden kok Raiden. Jadi Raden dulu. Oke, jadi inget ya sama si Unyil. Tapi Okta, kamu tahu nggak sih gayanya si Unyil? Enggak. Ada yang tahu mungkin? Dolin, Moeza? Kayaknya Unyil. Maybe gayanya Unyil? Gayanya Unyil tahu nggak? Gayanya Unyil. Nih ya udah kalau nggak tahu aku ajarin ya. Gini, karena kalian udah menang gitu kan. Anak Dewa kita kasih tepuk tangannya dulu dong. Gaya Unyil tuh kayak gini. Kayak gini ya. Oke, ready ya semua ya. Kin, oke Kin. Like this. Oke, ready? 3, 2, 1. Gaya Unyilnya mana Dewa? Oke. Ingat ya, menang bebas, oke? Sebebas Dolin yang mengambil poin Savage ya. Dari Okta. Kenapa sih Dolin? Kenapa kamu gak kasih Savage buat Okta? Gak sengaja aja tadi Bude. Hilaf ya? Ya hilap. Hilaf. Okta tapi gimana pada saat kamu diambil Savage-nya kayak aduh gitu kayak atau gimana? Nanti itu urusan di GH Bude. Oke, baik. Itu urusan belakangan, yang penting kita menang aja gitu ya. Tapi, Okta, aku pengen nanya, di mana kamu tuh kan pengen banget ketemu RRQ, pengen banget ketemu dengan sang mantan. Akhirnya ketemu sekarang, gimana Okta? Ya memuaskan lah Bude, hasilnya 2-0. Hasilnya 2-0 benar-benar memuaskan. Apakah kalau dari Okta sendiri melihat permainan, karena yang turun untuk di match kali ini adalah trio super nih. Gimana kalau misalnya dari Okta sendiri melihat permainan dari trio super? Kuat Bude, kalau boleh jujur Air King nurunin trio super kuat di early. Early-nya kuat banget. Cuman mereka nggak tahu apa cara end game-nya.
Oke, jadi menurut Okta masalahnya itu gimana caranya dibawa ke late game-nya? Ya, Oke, tapi kan tadi Okta sempat dapat maniak nih. Rasanya mantap gak? mantap. Gimana mantapnya? Rasanya mantap kah? Mantap Bude. Mantap. Makin mantap karena center-centerin RRQ tadi. Enggak. Oke. Tapi kalau dari Mueza sendiri nih. Mueza, Ya, halo. gimana tadi tentang match yang tadi? Dimana kalau kita ngelihat cukup ada perbedaan mulai dari di game yang pertama sampai dengan game yang kedua. Dari Mueza sendiri melihat di game yang pertama, kenapa berjalannya cukup alot Mueza? Ya, kayak yang tadi Okta bilang aja sih, soalnya early-nya mereka bagus gitu. Jadi kayak emang kita sebenarnya harus aware sama early game mereka. Harus aware sama early game dari RRQ. Oke, kita sudah lihat ya, sudah ada Coach Right di sana. Tapi kalau bisa melihat dari Mueza sendiri, melihat idok khususnya untuk di game yang pertama gimana? Tetap masih jago aja sih Bude. Cuman kan mereka juga lagi struggle kan, ya semangat aja lah kalau dari aku. Soalnya kayak masih gede gitu dia, apa skillnya, masih mekaniknya masih bagus gitu. Mekaniknya masih cukup bagus, tapi yang bikin aku salah fokus ini tuh ada di mana salah satu momen ya, ini kalau aku nggak salah ya di game yang pertama kalian tuh tarik ulurnya luar biasa sekali pada saat Lord di menit ke-21 kalau nggak salah. Itu apa yang membuat kalian akhirnya membuat decision seperti itu? Siapa yang buat decisionnya? Bareng-bareng lah. Iya, Bareng-bareng. ngeplan bareng-bareng. Ngeplan bareng-bareng, bahkan di situ kalian bukan cuma hanya mendapatkan Lord, tapi kalian juga dapetin satu tower dari tim RRQ pada saat itu. Jadi itu emang keputusan bersama kan? Iya ya, jadi kayak ya sambil comms terus aja lah yang penting. Walaupun kayak lagi misalnya posisi kalah ya yang penting komunikasi aja. Oke, yang penting komunikasinya benar-benar dikencengin gitu ya. Ya, And betul. now, Kin, hai. Halo. Tadi kita sempat ngobrol di belakang, katanya Kin tuh udah jago bahasa Indonesianya ya, bener gak sih? Bisa dikit. Bisa dikit. Kin, kalau misalnya dari kamu nih, tadi kamu langsung berhadapan yang biasanya kita lihat di match beberapa terakhir tim RRQ menurunkan adanya Kuroki, tapi kali ini kamu berhadapan dengan Toy. Gimana kalau misalnya dari Kin? So Kin, on this match, you against Toy, decide on Kuroki. What do you think about that? Tadi kayaknya dua-duanya jago. Dua-duanya jago, tapi kalau misalnya dari Kin sendiri nih ya, pengennya tuh ketemu Kuroki atau Toy? Toy. Toy? Toy again? Ya, karena season lalu juga kita lawan Toy. Oke, baik. Tapi kalau misalnya sama Dan sendiri, what do you think about Dan? Karena kan kalian sama-sama XP lane nih. Dannya ya jago, Jago? tetap improve aja. Oke. Have you been against Dan before? Enggak. No? So this is the first time? Ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya menurut Kin, Dannya jago, Kuroki jago, Toy jago, tapi kalau misalnya dari Ken sendiri pengennya ketemunya Toy di next match ya. Luar biasa. Tapi tetap Dannya jago tapi masih ditunggu improvementnya. Iya. Oke, baiklah. Nah, kalau dari Dolin sendiri di sini. Gimana Dolin pada saat tadi kamu ketemu Trio Super? Khususnya Super Ken. Super Ken jago sih dia Bude. Main Gwynnya jago. Oke. Baiklah, dan di match selanjutnya leg kedua kalian akan bertemu dengan TLID di mana sebelumnya kalian dikalahkan oleh TLID dengan skor 2-1. Gimana nih, apa persiapan kalian dan apa yang pengen kalian sampaikan untuk tim Liquid ID? Ayo siapa? Okta mungkin? Mueza. Buat tim Liquid ya, Ya. ya kasih game yang seru aja lah besok. Soalnya kita di leg 1 kalah kan. Ya mudah-mudahan kita bisa menangin lawan mereka di leg 2. Oke, kita akan melihat apakah akan jadi pembalasan atau bahkan nih kesalahan akan terulang lagi. Tapi marilah bersama-sama kita sambut. Inilah dia pemenang untuk match pertama
bersama kita hari ini. Dewa United. Yes, itu dia. Tadi kita sudah melihat match yang luar biasa sekali. Benar-benar panas sekali. Dan kalau misalnya nih teman-teman yang ada di MPL Arena maupun yang ada di rumah bertanya-tanya. Wah, apakah benar itu adalah buff kumis? Karena itu adalah salah satu tribut kita kepada Pak Raden. Yang dimana itu adalah salah satu IP dari Indonesia. Dan sekarang sebelum kita melaju ke match berikutnya, aku pengen ajak semua yang ada di MPL Arena karena kita akan ada bagi-bagi GoPay di GoPay Hadiah GG. Nah, caranya tuh gampang banget. Kalian langsung saja buka ataupun kalian unduh aplikasi GoPay di Play Store ataupun di App Store. Nantinya di sebelah sini akan ada scan QR ataupun akan ada QR code yang nantinya kalian bisa langsung scan aja. Dan langsung deh hadiahnya bisa kalian dapatkan. Jangan lupa ya super fans kalau misalnya nih kalian udah dapat langsung aja ditunjukin ke kamera. So langsung aja tanpa menunggu lebih lama lagi kita akan spill untuk QR code-nya dalam 3, 2, 1 silakan. Oke let's go. Siapakah dia yang mendapat? Kita akan melihat bagaimana kecepatan tangan dari teman-teman super fans di sini. Yang sudah dapat boleh langsung ditunjukin ke kamera, kita kasih tunjuk. Oh udah dapat 1, 2, udah banyak banget. Sebelah sini juga udah dapat. Wow, keren banget sudah semakin banyak yang dapat pastinya dari hadiah kita kali ini. Cuman kita nggak hanya ada hadiah itu aja, tapi buat kalian yang pengen hadiah tambahan, GoPay juga akan kasih kamu hadiah tambahan. Apa tuh hadiah tambahannya? Hadiah tambahannya adalah kalau misalnya kalian lihat nantinya di match ada perfect turtle dan juga 10k gold difference, langsung aja buru-buru ke sosial media dari MPL Indonesia. Karena di sana akan ada hadiah spesial dari GoPay. Baiklah kalau begitu karena sudah semakin panas di sini, sudah banyak sekali super fans yang tidak sabar kira-kira bagaimana berjalannya di match selanjutnya. Tapi sebelum itu sepertinya dari teman-teman caster ada yang ingin disampaikan. So langsung aja kita berikan kembali kepada casters, silakan. Nah itu tadi ada Mas, ada Den, ada Untung Pak Raden ya. ada Coba Pak. kalau cosplaynya Pak Oga. Cepe, mau saya cepe dulu. Kan mereka Lu nonton susah gak sih? juga pakai Iya. ituannya. Iya sih benar. Apa, Maaf deh. Tapi gue penasaran sih dari kelima itu siapa yang paling malu pakai kumis-kumisan. Enggak, ikhlas semua kok mereka. Ikhlas. Ikhlas semuanya, ikhlas. Ikhlas Buff semuanya. kumis deh. Buff- Buff kumis. Iya. Wah kalau buff kumis Dikasih ilmu mahal. Ilmu mahal, Ilmu ilmu mahal. mahal. Pegang rambut berapa kali? Gitu. banyak deh terus. Aduh Iya. ilmu mahal gitu lagi pramutar Bang Kumis. Iya makanya. Tapi kan itu Bang, ini buff tadi katanya Ini loh. buff. Iya, buff Kalau Bang kumis. Kumis ada lagi Beda di stream lagi, harusnya. beda lagi. Bentar Beda lagi juga lagi. udah ini, mau bikin ini. Konten lagi dia. Makanya. Ilmu mahal apa lagi ya. Ilmu mahal. Ini Oke. udah teman-teman ya. Tapi ternyata 1 leg tanpa kemenangan sama sekali untuk matchnya bagi RRQ Hoshi. Nah itu yang mau aku Langsung. highlight ya. Ada gak sih kesempatan untuk lolos playoff? Ada. Masih Either ada ya? 88 masih bisa, Yep. 79 masih bisa. Tapi- 6-10 juga season lalu ya. Season lalu deh, itu kalau kalian lihat Navi, lolosnya 6-10. Season 6 lalu win, 10 lose. Itu berantemnya- baru lagi loh. Berantemnya di 6 ya season Berantemnya lalu. di 6. Malah yang paling aman tuh yang poin 8-7-nya jadi lebih aman. 7 udah aman. Udah aman. Makanya kalau kalian lihat dari referensi season lalu, itu yang menarik sebenarnya. Kalau emang ada tim yang benar-benar lagi terpuruk banget dan lu strict banget, biasanya bisa tetap di 6-10. Oh. Jadi yang tanding tuh yang emang papan bawah. Oke. Gitu. Tapi ingat 6-10 tuh bersyarat. Syaratnya apa Bang? Banyak. Banyak ya pokoknya persyaratan. Tapi Banyak. selama Beneran banyak. ya. Pokoknya- selama di klasemen belum terblok merah. Nah, masih ada kesempatan. Tuh. Siap Gitu. ditempatkan di mana aja. Ya, punya Mungkin- tim C. Mungkin masuk transfer window kan Mas- nggak tahu. Kan siap ditempatkan di mana aja. Benar. Iya, benar. Siap bekerja di bawah tekanan. Di bawah Siap tekanan bekerja di bawah udah. tekanan. Udah. Udah Pak. Ini kan pressure kurang apa lagi coba. Nah, ini Apalagi lagi-lagi yang sering aku bilang kan, kalau kalahnya 2-0,
Itu tuh bukan Wow, cuma net karena, game-nya. iya udah bukan cuma karena kalahnya doang, tapi net game win-nya jadi berat buat nyusul. Yep. Congratulations Dewa ya. Mereka berhasil menunjukkan performa yang emang konstan nih Prof. Tetap Katanya dalam keadaan kalah ya relax aja, cari misplay gitu kan, Yep. tetap fokus. Dan ternyata emang benar itu yang terjadi tadi kan soalnya. bagus sekali dan di game kedua mengamuk mereka Dari- tadi. Ya, mereka gas ya. Karena Mereka kan game gas. 1 comeback, game Yap. kedua dominasi. Gokil. Karena mereka juga draftnya dari early game tuh udah memungkinkan banget buat pegangin turtle. Yep. Ternyata pas RRQ take over turtle, Dolinya dapat karena dia level 5 kan. Jadi selama emang di situ tuh ada member dari Dewa, ya otomatis dibebaskan di situ buat Dolin bisa masuk karena dia tahu damage rate nya berapa, dia lebih unggul dari Super Ken karena Super Ken-nya masih level 4, dia tinggal loncat. Gitu. Tapi ya berarti ini memperkuat Dewa ada di jajaran atas klasemen berarti ya. Betul, karena Ya. net game win-nya juga, wah, apalagi ini 2-0. Iya. Net game win Dewa sih semakin mantap. 6 berarti kan. Iya bener 6. Sebelumnya 4. Yang Nambah. BTR aja di atasnya itu 0 teman-teman net game win-nya. Nah itu Makanya tuh. itu pergeserannya tuh cepet banget. Bener. Kegeser nih fix nih ya. BTR. Harusnya kan 5 win kan? 5 kan sama-sama 5 5 win. kan Jadi mereka. Dewa itu kegeser karena net game win mereka. Net game winnya jadi 6, BTR 0. Iya. Tapi kan BTR juga kan main nanti. Iya. Jadi tunggu hasilnya dulu. Iya. Abis ini gitu. banget lagi. Enggak nanti ya nanti. Nanti match di ketiga. last match. Iya. Tapi kalau kita ngomongin ini sih, diving dari member Dewa itu nggak ragu-ragu loh. Mereka tahu mereka lagi unggul banget, mereka bisa nyiptain combo yang dinamis, kayak Arlot sama Guinevere, atau bahkan mungkin Khalid Arlot. Jadi mereka ya kalaupun ada mid turret, mereka tembus pak, nggak ragu-ragu kayak tadi. Mereka emang bener-bener main masuk ke dalam, keuntungan yang mereka dapatkan juga nggak yang sia-sia, jadi nggak ada gold yang ketarik. Walaupun tadi sempat ada misplay dari Dewa, di mana mereka terlalu terburu-buru untuk ngejar ke area mid lane. Oke. Tapi Okta lagi? Gokil. Wow, sentimental ya pastinya untuk akhirnya menjadi player of the match. Bagi Okta, priority Farsha first pick-nya juga nih di fase-fase awal. Iya, iya. Bukan tanpa alasan, bahkan Dia nggak tumbang loh. Iya kemarin Tak gua juga. kasih lah beberapa ilmu-ilmu mid kan adik kan. Abang kan yang lu aja kasih. mainnya Nggak. one-one, roll lu one-one, bukan Nggak, itu bot lane. baru gue nggak percaya loh ini loh. Iya. Ini gue susah nyapunya jatuhnya. Karena ini jatuhnya juga ya lebih ke... Penipuan publik. Iya jatuhnya. Walaupun emang Anda mirip sama Okta, benar. Tapi kan kalau dibilang Anda abangnya Okta, bener juga sebenarnya lebih tua. Tapi kalau kandung enggak sebenarnya. Nah ini Oke. dia, highlight yang harus kita saksikan juga ya, di mana momentum ketika Dolin, dia pas banget di sini level 5, retrinya on point banget. Dan emang kebetulan langsung level 6 karena dia ngambil monster jungle-nya juga. Dan menang fight jadinya. Sebenarnya tadi kan inisiasi duluan ya buat RRQ-nya. Iya. Jadi tapi tadi react-nya bagus banget sama Dewa. Reaction-nya bagus, kayak trade-nya udah bagus kan 1-1, tapi ternyata nggak yang berlangsung lama gitu. Iya dan jujur 2 game ini Idok gak dibikin main sih sama Dewa. Ya, dipegangin. Sebenarnya game 1 actually main, game 2 sih. Kayak metode pick off yang mau dijalankan Idok itu nggak berjalan dengan maksimal. Terus Langsung unggul jauh banget. kena tabrak terus gimana, kelilipan pasir itu udah. Iya. Nah ini nih yang aku bilang, kayak tiganya masih di bawah mencoba buat cover toy. Tapi ternyata nggak ada yang cover purple buff-nya. Diangkat langsung kitnya ya. Ada titik balik sedikit untuk RRQ Hoshi tapi belum cukup ternyata. Iya. Dan ini momentum ketika pick off-nya berhasil. Ini nih salah satunya ya. Yang seperti kita bilang kalau misalkan Farsnya coba bisa cover, cuma bisa nge-deal damage balik. Tapi ternyata nggak berjalan dengan maksimal. Dan di sini udah mulai dibales fight demi fight-nya. Kayak maybe-nya juga nggak bisa ditumbangkan. Shield-nya juga udah sangat superior gitu. Ya ini flicker Raging Sandstorm-nya sih serem ya. Tiba-tiba belok deh ke Tiba-tiba kiri. belok gitu loh. Iya. Ya, dan akhirnya ini momen end game ya. Dia dan ini momentum yang benar-benar udah langsung di end game. Nah ya wes kalau begitu bro. Sebelumnya kita udah mempersiapkan sesuatu apa itu? Ini dia bareng Counter. Wih, ada siapa nih di sini? Pak Raden, Assalamualaikum. With Coach Ride, wow. Looking great with the mustache. Looking great with your new look. Iya, keren. Sampai copot-copot loh. Sampai ini dicukur manual ya. Coach Ride, congratulations first of all. Iya. How do you feel to close the leg one with the result today? Senang sih karena leg satu ini
banyak yang menang. Tapi kami gak boleh being complacent gitu. Masih yang match masih lanjut gitu. Masih panjang ya perjalanan, karena seperti yang kita tahu kalau Dewa menutup leg 1 ini dengan berada di top 2 ranknya. Wow, dengan 5 match point luar biasa sekali loh coach. Ini suatu, gimana ya coach merasanya, apakah ini sesuatu yang accomplish atau nanti di leg kedua akan lebih lagi untuk memenangkan semua matchnya? Senang sih, tapi like I said, we don't want to be complacent. Tapi semoga bisa sampai week 9 gitu. Bisa sampai week 9 tetap konsisten ya dengan kemenangannya, karena hari ini tentu saja kita bisa melihat 2-0. But coach, looking with your Blancon, do you know Pak Raden? Tahu Pak Raden? Nggak tahu. Nggak tahu Pak Raden. Kalau kita tahu ya, kan kita lagi kolaborasi deh dengan IP lokal Indonesia. Dan Pak Raden itu salah satu karakter yang begitu terkenal yang hari ini Coach Wright wakili. Tapi Coach Wright kayaknya ada sesuatu yang menarik di balik Blanconnya nih Coach. Can you reveal something on your top sebagai selebrasi kemenangan? Apa? Sorry? Boleh nggak sih di-reveal ada sesuatu yang beda dari Yang rambutnya? Ini Ada apa tuh di balik topi Blanconnya? Wow, boleh kasih lihat nggak sih Coach rambut barunya? Ini dalam rangka apa nih mengecat rambutnya menjadi ungu? player minta itu mereka bilang setiap minggu harus ganti siapa yang lawan gitu. Oh, Karena RRQ kan jersey mereka ungu gitu. Oh gitu, jadi Iya. nanti minggu depan misalkan lawan Bigetron jadi merah juga gitu ya? Oh itu ternyata resep hokinya ya, warna rambutnya memang harus berbeda. Tapi Coach tadi Alisa melihat ketika kemenangan Dewa nih, ada selebrasi dari Coach Wright with the no di balik layar, itu apa maksudnya nih begini-begini nih? Enggak ada sih, itu aja we don't want to end our win streak also, then of course we don't want to give them win karena kami mau menang gitu. Wow, karena Coach yakin bahwa win streaknya akan terus berlanjut, jadi no. Tidak akan ada kemenangan untuk tim lawan ya. But Coach, ada nggak sih pesan-pesan nih untuk RRQ, terutama mungkin untuk Coach Cascute untuk mungkin bisa improve nih di leg kedua nih Coach? Untuk RRQ semangat, especially in the Horang Pea gitu. Super Dan dan their coach, semangat aja gitu. Good luck for the next match. Good luck for the next match. Thank you so much ya Coach. Sekali lagi congratulations. Semoga ini bisa dipertahankan sampai week ke-9 dan kita akan berjumpa di playoff nantinya. Dan tentu saja tadi sudah Alisa laporkan bersama Kanjeng Alisa dan kita akan kembali ke para caster. Silakan caster, take it over. Nah, itu tadi dia. Pak Raden Wright. Raden Wright. Benar. Kenapa Raden Wright? Dia ada kumisnya begitu. Benar. Coach. Tapi Beneran baru Pak nih. Tapi kan katanya itu ganti-ganti warna setiap tergantung siapa lawannya kan. Kan kalau seminggu lawannya 2 tim gimana? Ya ganti aja dulu. Ganti apa campur? Lihat klasmen kayaknya. Kayaknya ya. Ya siapa nih yang paling dominasi nih? Baru dia warnain nantinya. Tapi yang udah pasti dominasi lah Dewa United di game kedua. Oh iya, Karena nggak 11 nyampe menit. 12 menit loh Bang Ape. Iya, nggak nyampe 12 menit, udah end game. Beberapa item juga baru selesai kan, kayak Kin tuh baru selesai sama Rose Gold, habis itu langsung di end game. Ini kalau kita lihat juga dari gerakannya Dewa juga, mereka udah bener-bener dive karena mereka tahu kalau misalkan RRQ itu main duluan atau bikin action duluan, itu pasti bakal lebih enak. Karena terbukti kan tadi pas Moeza dalam keadaan winning aja, dia digas duluan, dia tumbang gitu. Jadi ya emang ada sebuah jawaban dari Dewa yang menandakan kalau mereka tuh nggak mau banget ke bawah sama temponya RRQ. Jadi ya udah dari awal kita gas aja. Dia yang nggak bener-bener kayak kebawa sama suasana gameplaynya juga. Nah, ini mantep ini. Ul, sikat. Ntar dulu sabar. Tapi ya ini susah juga sih. Memang akhirnya kita ngelihat banyaknya damage yang bisa disumbangin sama RRQ Hoshi dan kayak tipikal Kai Pierce untuk Super Toy yang akhirnya ngebuat dari YSKL dengan Justinnya yang biasanya tadi kita lihat di game pertama Justin dengan Sky Pierce jadinya kan enggak ya. Jadi eksekutor memang ada Super Toy tapi ya sulit tadi positioningnya juga untuk mendeliver damage karena selalu terganggu dan ya susah banget
memberikan inisiasi. Karena selalu ada react dengan free fight. Atau bahkan sekalinya dia single target lock bisa dibalikin dengan adanya banyak area of effect. Benar. Guinevere, Arlott. DOI-nya banyak ya, kayak Farsha aja kan Feather Airstrike juga banyak banget ini yang bisa dipegangin. Dan Ishinshin Emblem Marksman tadi yang sempat kita perbincangkan juga di awal. Emang tujuannya kan buat spike juga di late game karena nanti pas level 15 Ishinshin akan punya damage yang masif. Tapi ternyata belum sempat untuk menyentuh ke level 15. Dewa tahu persis winning condition mereka. Mereka nggak boleh membiarkan RRQ ini sampai dengan momentum late game. Karena untuk di late game, jujur RRQ akan lebih punya damage. Sehingga ya udah ditutup 11 menit 50 detik. Kenapa bang nggak nyampe 12 menit? Karena kalau udah sampai 12 menit, RRQ bisa defense. Nanti sampai menit 15, Dewa yang terancam. Dan banyak ya ada keunggulan dari Dewa di awal-awal. Tadi di bawah menit 5 juga udah full plating. Udah dapat turret juga. Dan dari situ kayak... di bagian top lane menit 4.30. Iya, dan RRQ juga dengan banyaknya hero-hero yang membutuhkan farming, berat ya. Udah di-invade soalnya, si resource gak ada, prioritas farmingnya juga jadi terbagi. Ya kita ambil contoh aja pas tadi kita ngomongin early game kan. Kayak semenjak Turtle diambil, Dolinnya udah level 5 duluan. Aduh retri udah terjadi plus zoningnya juga nggak main-main kan. Itulah yang membuat jadinya RRQ bisa langsung di fight back. Apalagi dalam keadaan zoningnya dipegang sama Dewa semua tuh. Map vision di area sungai dipegang. Dolinnya juga langsung unggul 2 level kan tadi. Ya, oke. Dengan game dominasi ya, perfect objektif juga nih dari Turtle, dari Lordnya yang diambil. Dan bahkan invade ke arah purple buffet 7-3. Udah abis semuanya itu jungle-jungle yang dimiliki sama RRQ. Karena ya memang dari awal snowball yang dipegang sama Dewa United tidak tertahan sama sekali. Makanya. Dan ini dia momentum untuk kita melihat Rich Guy by Todak. Jatuh ke tangan dari Maybe. Memang dia dari awal juga ngegulung gamenya. 209 tadi KDA-nya kan bagus banget. Ditambah dengan adanya Holy Crystal yang jadinya juga, ini jatuhnya prematur sih, cepet banget. Karena belum siap untuk next item kayaknya. Kalau next item udah jadi juga kayak Divine Glaive, itu semakin lebih pedih lagi damage dari Heart yang akan diberikan. Apalagi tadi kita udah sempat lihat betapa menjengkelkannya Super Dan ketika dia terkena Zaman Force ya. Dia kayak nggak bisa gerak, efek slownya juga sangat annoying. Dan even ya skill aja mencoba buat mundur tapi susah gitu kan, pegangin. Oke, dan game cepat yang akhirnya menutup untuk match pertama. Menjadi kemenangan penuh untuk